Untuk rekan-rekan media selama 15 menit untuk mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan tangan dan sebutkan nama dan dari media mana, silakan. Baik. Rekan-rekan media yang bertanya, silakan. Silakan. Izin Bang, tadi sempat Agak keras suaranya Mas. Nama saya Edi dari Rakyat Merdeka. Tadi sempat Ridwan Kamil mempertanyakan masalah mungkinkah Jakarta ada pertanian. Tadi cukup mungkin beliau juga tidak puas ya. Ini bagaimana Darmakun dan pasangannya mewujudkan pertanian yang ada di lingkungan Jakarta yang saat ini kan minim wilayah untuk bisa ditanami pertanian. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin Pak. Gunanya untuk apa? Untuk perwujudan pangan mandiri. Jadi setiap kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan apa? Memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan, sampai berlari, sampai menghasilkan, dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat kalau Tuhan izinkan. Ya, Valentina Kompas TV mau melanjutkan pertanyaan yang tadi aja. Kan tadi kan mungkin bahwa mewujudkan pangan mandiri di Jakarta tuh akan berhasil. Apa tanamannya yang paling memungkinkan untuk ditanam dengan tanah yang ada, kondisi tanah yang ada di Jakarta? Nah kemudian yang kedua, tadi yang menarik adalah ada debat mengenai tentang pariwisata, yakni Bapak menanyakan tentang suku Baduy ke 03. Apa Pak korelasinya, padahal kan yang ditanyai adalah tentang pariwisata di Jakarta. Mengapa Baduy itu dibawa dalam debat kali ini? Gitu? Karena Baduy tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang ada di Baduy. Itu bisa menjadi inspirasi untuk membangun adab Jakarta. Bukan berarti kita harus menjadi mundur kembali, tetapi begitu tingginya adab yang ada di Baduy. Sementara kami punya visi untuk membangun Jakarta 5 tahun ke depan dengan menerapkan filosofi adab rumah rakyat Jakarta, di mana terasnya di depan luas dan ada pagarnya. Maknanya apa? Silahkan datang ke tempat kami, tapi jangan rusak adab kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kebetulan Pak Rano Karno adalah calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Jangan sampai yang selama ini kita pahami bahwa beliau sangat mempertahankan budaya, tetapi kontrari efek di saat yang lain jejak digitalnya justru tidak sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan. Karena Puun itu pemimpin adat di Baduy, khususnya Baduy dalam, itu tidak setuju Baduy dijadikan tujuan wisata. Bahkan ada kok jejak digitalnya untuk mencabut Baduy sebagai tujuan destinasi wisata. Bahkan datang ke presiden pun meminta untuk dicabut. Itu yang saya tahu. Tanaman yang paling mungkin ditanam di Jakarta dengan sistemnya? Semua tanaman mungkin karena bibitnya dari kami. Apa ya Pak bibit yang mau dikasih? Apa yang memang dibutuhkan sebagai kebutuhan bahan pokok. Contoh misalnya seperti cabai, seperti padi pun bisa. Makanya kami yang akan memberikan benihnya dan kami yang akan membimbing sampai betul-betul mampu tanpa pupuk. Karena pupuk harganya mahal. Dan ini bagus untuk apa? Untuk bagian daripada preventive medicine yang diperlukan oleh kita semua. Sehingga biaya hemat, tidak perlu sering-sering datang ke rumah sakit. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Irin dari CNN, Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan dan nanti Kampung Bayam
akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Baik, Bayam ya. Ya, cukup masih ya. ada waktu sekitar 5 menit. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya Celia Alexandra dari TV One, mau tanya soal getuk tular adab tadi sempat Bapak sampaikan. Tapi tadi Bapak sampaikan bahwa ibu-ibu yang libur dan juga cuti ini untuk WFH. Apakah nanti ibu-ibu yang menyusui ini akan bekerja juga dari rumah atau seperti apa menurut Bapak? Jadi begini, yang saya maksud dengan libur, ketika dia sedang mengasuh anaknya, dia bisa bekerja dari rumah, dia juga bisa mengikuti, tetap menjalankan getuk tular adab. Getuk tular adab ini apa? Yaitu pusaran ekonomi Jakarta, di mana rakyat tidak perlu lagi mengejar uang, tetapi uang yang mengejar rakyat. Jakarta menjadi bonggol dari pohon akar, di mana akarnya akan menjalar sampai ke global. Rakyat akan otomatis mendapatkan insentif dari setiap biaya promosi, manakala masyarakat merubah produk dengan produk yang ada di Jakarta dan kerjasama dengan produsen yang mau menaikkan tingkat ekonomi di Jakarta, sehingga biaya cost marketingnya itu jatuh buat rakyat, dibagi untuk rakyat, daripada marketing di media laku tidak, gila-gilaan. Tapi kalau ini langsung rakyat menjadi marketnya. Dengan ketuk tular, maka secara otomatis dananya akan masuk menjadi milik rakyat dan itu bisa diwariskan sampai cucu cicit, cukup dari rumah. Sehingga itu bisa membangun ekonomi keluarga yang tadinya misalnya UMR-nya 5 juta, istrinya, anaknya bisa mencapai 15 juta sebagai upah layak, sebagai standar layak yang dapat menghidupi keluarganya. Tapi penyalurannya akan seperti apa Pak? Dari perusahaan ke ibu-ibu rumah tangga itu akan seperti apa nantinya? Tidak perlu disalurkan, cukup masuk ke website dan mengisikan aplikasi, lalu merubah kebiasaan menggunakan merek yang lama dengan merek yang baru milik perusahaan yang ada di Jakarta. Maka dengan kekompakan ini Jakarta akan bebas dari kemiskinan karena otomatis akan mendapatkan passive income dari setiap yang mengikuti program getuk tular adab. Ini ibarat mega koperasi adab. Ya. Jadi tidak perlu lagi pusing dengan segala macam ketimpangan sosial. Otomatis akan dapat. Gitu. Oke. Dan ini menyelesaikan hampir semua masalah. Ketuk tular itu macam-macam. Dari ketuk tular bisa kita mendapatkan produk untuk kesehatan tubuh. Ini bagian daripada kesehatan preventive medicine. Ya. Bagaimana? Debat hari ini puas nggak dibandingkan debat yang lalu-lalu? Ini bukan masalah puas tidak puas karena kami bukanlah untuk memuaskan. Tetapi kami melakukan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan ridho Allah. Terima kasih. Oke. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sudah berbagi perspektifnya terkait debat malam hari ini. Terima kasih dan sukses selalu Bapak-Bapak.